Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha. Jamaah Masjid Al-Muslimun, Bapak Ibu muslimin muslimat serta segenap Ustani dimanapun berada, rahimani wa rahimahullah. Momentum Maulid, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal. Apa Rabiul Awal? Rabiul Awal. Di tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal itu adalah kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramai diperbincangkan perdebatan antara bagaimana memperingati Maulid, bagaimana yang mengadakan acara-acara di bulan Maulid. Ini tidak bisa bahas karena itu pro kontra. Beberapa memiliki hujah, memiliki alasan, tetapi yang pasti adalah bahwa apapun alasannya, yang harus tidak boleh ditinggalkan adalah kelahiran Nabi. Tanggal bulan kelahiran Nabi itu kita jadikan momentum kita untuk memperbaharui ketundukan kita kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbanyak mutaba'ah, mengikuti apa-apa yang Nabi ajarkan. Kita meneladani apa-apa yang beliau lakukan. Dari sejak kecil beliau, remaja, dewasa, kemudian bagaimana beliau menikah, bagaimana beliau hidup di masyarakat, sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yakni orang yang benar-benar terpercaya. Ini terlepas bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada akhirnya dipilih oleh Allah, diangkat sebagai Rasul dan Nabi dan Rasul. Belum apa-apa, belum ada sinyal-sinyal di masyarakat Nabi ini diangkat sebagai Muhammad bin Abdullah ini diangkat sebagai Nabi. Itu sudah menunjukkan perilaku atau akhlakul karimah yang luar biasa, sehingga Allah sengaja menyiapkan seorang hamba dari kelahirannya sudah begini yatim piatu, kemudian hidup
jauh dari belayan manja kedua orang tua, kemudian tumbuh hidup harus apa adanya. Masih kecil remaja sudah gembala kambing, sudah membantu pamannya Abu Thalib, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang kemudian punya anak namanya Ali. Maka sebutuan antara Ali dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kita teladani itu. Yang terpenting adalah kita menggali sirah, mempelajari bagaimana rekam jejak beliau sejak beliau kecil hingga beliau menjadi nabi dan rasul hingga beliau wafat. Ini yang paling penting, yang tidak ada perdebatan, yang semua sepakat bahwasanya momentum Maulid Nabi adalah momentum bagaimana kita memperbaharui keteladanan kita atas Nabi SAW, memperbaharui ketundukan kita kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Terlepas kemudian permit-permit perayaan dan ini dan itu, kita tidak bisa bahas. Pada prinsipnya adalah apabila menyangkut wilayah ibadah mahal, itu harus ada contoh, harus ada perintah. Kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya muamalah manusia, hubungan atau kegiatan sosial, itu bukan mahal, itu kebaikan yang masuk dari mahal. Ini semuanya diperbolehkan kecuali ada larangannya. Tetapi kalau sudah menyangkut perayaan itu ada unsur-unsur ibadah mahal, seperti baca Al-Quran, seperti kemudian berzikir bersama dan sebagainya, wajib ada format tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat pengetahuan kita yang demikian, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Karena ketika kelak di Telaga di Al-Kautsar, di Telaga Kautsar, ketika Nabi melayani memberi minum kepada umat beliau yang beliau kenal, ada sekelompok umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa mendekat, dihalau oleh Allah, tidak bisa mendekat ke Telaga Kautsar untuk mendapatkan minuman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi mengenali betul itu umat beliau. Ya Allah, kenapa mereka tidak bisa mendekat, tidak Engkau izinkan untuk memperoleh air tenaga Telaga Kautsar ini, padahal mereka adalah umatku, ya Allah. Kemudian dalam satu yang dikatakan bahwasanya wahai Muhammad, engkau tidak tahu hal-hal baru dalam ibadah apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini yang terakhir. Jadi ketika Nabi sudah meninggal, banyak di antara umat Islam ini yang membuat acara ibadah, yang membuat ritual-ritual ibadah makhluk atas inisiatif sendiri, atas kreativitas sendiri, sehingga mendatangkan hal-hal syariat-syariat baru di dalam Islam. Ini ternyata nanti yang kelak tidak bisa mendekat ke Telaga Kautsar yang mendapat jatah minuman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Jadi fenomenanya sudah dikabarkan jauh-jauh hari bahwa kelak di akhirat itu kondisinya seperti ini. Maka untuk Maulid ini kita tidak usah sulit-sulit, tidak usah repot-repot. Yang penting bagaimana hati kita memperbaharui ketundukan kita, mengenali ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dalam rangka kita mencintai baginda Nabi SAW. Seberapa banyak sholawat kita sehari semalam kita koreksi kembali, seberapa kita telah benar-benar mendengarkan ajaran-ajaran yang oleh Nabi SAW sampaikan. Sejauh mana itu maka kita perbaharui. Momentum Maulid kita jadikan wahana untuk kontemplasi atau untuk muhasabah seberapa kita telah layak menjadi umat Nabi SAW. Dan kedua, seberapa kita telah terbebas atau telah tidak termasuk dalam orang-orang yang seperti yang diberitakan tadi, tidak bisa mendekat ke belakang karena membuat acara-acara di dalam ibadah yang tidak dicontohkan, yang tidak ada perintah dari Nabi. Mudah-mudahan kita terselamatkan dan telah tidak diamami. Amin.
Hadirin hadirat jemaah kaum muslimin muslimat, jemaah Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab sahabat, masih ada 4 hadis yang harus kita bahas. Malam hari ini kita sampai di hadis yang ke-50. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini juga dibilang sama dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya yang bernama Abbas ini adalah salah satu dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abbas ini meskipun sangat-sangat bocah ketika Nabi diangkat jadi Rasul, ini statusnya adalah sepupu Nabi. Dan Ibnu Abbas ini adalah bocah yang oleh Rasul SAW secara khusus doakan diberikan kepalanya, doakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil wa alimhu ta'wil. Ini bisa kita amalkan untuk anak kita, Bapak sekalian, untuk kompoi kita. Kalau kita punya santri, punya murid, ya kita doakan yang untuk anak santri kita, anak didik kita, anak kandung kita, cucu kita. Pegang kepalanya, bulu-bulunya itu, batuknya itu, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah jadikanlah dia faqih, jadikanlah dia paham, fasih di dalam memahami Islam, wa alimhu ta'wil, dan jadikanlah dia orang yang paham dengan isi Al-Quran, tafsir Al-Quran. Maka Al-Quran itu tidak hanya cukup dibaca, tidak hanya cukup dihafal, tetapi juga harus dipahami isinya. Nah, Ibnu Abbas adalah termasuk generasi golongan kaum muda di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang faqih, yang sangat-sangat cerdas. Atas terkabulnya doa Nabi atas si anak Ibnu Abbas ini. Nah, di antara beliau juga termasuk orang yang meriwayatkan sangat banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Radhiyallahu anhu, Allah meridhoi dia dan Abbas ayahanda beliau. Qadima Uyainah bin Hisn. Ini seorang yang masuk Islam di dalam Fathul Makkah. Jadi dalam orang yang terakhir masuk Islam, Uyainah ini tergolong mu'alaf. Jadi tergolong mereka yang dilembutkan hatinya oleh Islam. Sehingga di zaman Nabi, Uyainah ini termasuk orang-orang di antara orang-orang mu'alaf ini yang diberi harta zakat yang sedemikian banyak ketika Nabi masih hidup sampai Nabi meninggal. Dilanjut kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq masih memberikan harta itu, rutin mensuplai harta kekayaan itu kepada orang-orang mu'alaf, termasuk Uyainah bin Hisn. Fanazala ala bani akhihil Hurri bin Qais. Dia punya keponakan namanya Hurri bin Qais. Dia punya keponakan. Yang keponakan ini ceritanya di era pemerintahan Umar bin Khattab. Hurri ini wakana minan nafaril ladina yudanihim Umar radhiyallahu anhu. Dia termasuk salah satu Hurri tadi ini, ponakannya Uyainah ini. Hurri bin Qais ini termasuk salah satu di antara orang dalam, ya, yudanihim Umar, di antara salah satu di antara orang dalamnya Umar bin Khattab. Wakana qura, dia termasuk seorang qura, tidak hanya hafal Al-Quran tetapi sangat paham dengan isi Al-Quran. Ini Hurri ini, keponakannya Uyainah yang kita ceritakan, yang kita bahas, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ceritanya telah datang Qadima Uyainah bin Hisn, fanazala, menginap ala bani akhihi, di rumah anak saudaranya.
Uyainah punya saudara, saudaranya ini punya anak. Anaknya bernama Hurri jadi yang merupakan orang dalam Umar bin Khattab, orang dalam pemerintahan. Dia termasuk Qurra, Ashabul Majlisi Umar, Qurra yang kemudian direkrut menjadi majelis ulamanya atau majelis pertimbangan pemerintahan Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi, ya, majelis permusyawaratan. Kumpulan dari kalangan majelis permusyawaratan Umar itu terdiri dari kumpulan kaum subanan, dari kalangan tua maupun dari kalangan muda campur jadi satu sebagai anggota majelis permusyawaratan Umar radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim, orang-orang yang selain menghafal Al-Quran juga paham tentang Al-Quran. Jadi persoalannya jelas, Uyainah ini menginap di rumah anak saudaranya yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan atau Dewan Majelisnya Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin. Apa maksudnya dia minat ke sana? Dia minat ke sana, faqala Uyainatu li ibni akhi. Kemudian Uyainah ini ngomong kepada ponakannya, anaknya saudaranya dia, Hurri. Dia menyampaikan hajatnya. Allah Uyainah ibni akhi, ya bada akhi, wahai anak saudaraku, wahai seluruhku. Laka wajhu indah hadal amir. Engkau memiliki kedudukan yang baik di pemerintahan ini. Fasta'din li alaihi, maka mintakan aku izin kepada sang Amirul Mukminin. Ini Pak, diminta untuk memintakan izin. Memintakan izin itu apa? Fasta'dana fa'adina lahu Umar. Meminta izin untuk bertemu Umar, kemudian dimintakan izin kepada Umar oleh Hurri tadi, dimintakan izin, dan Umar fa'adina lahu Umar. Falamma dakhala Umar mengizinkan untuk bertemu dengan Umar Uyainah tadi. Nah, ketika diantar bertemu, dakhala, kemudian falamma, ketika sudah dakhala, masuk ke dalam ruangan Umar dinampingi oleh Hurri tadi, si Uyainah ini berkata, qala ya Ibnu Khattab. Wah, ini kata-kata yang sangat baik. Masa dengan pemimpin, dengan pemerintah, dengan Amirul Mukminin, hai Pak, ini nggak sopan sekali. Jadi ini tampaknya sudah mengundang satu kedengkian Uyainah ini. Nah, Hurri tadi juga nggak tahu apa maksudnya mau diminta untuk bertemu dengan Umar. Ternyata setelah diantar masuk, ternyata dia melontarkan kata-kata kasar seperti itu. Hai, ya Ibnu Khattab, wahai anaknya Pak Khattab. Jadi yang lain ini memanggil ya Amirul Mukminin atau ya Umar, ya yang bagus-bagus loh. Jadi di antara ada orang Arab itu kalau merendahkan orang lain dengan memanggil nama bapaknya. Bapak saya itu Allahyarham namanya Subarno atau Haji Sodiri. Itu kalau merendahkan, kalau ini merendahkan, anaknya Pak Barno misalnya, itu merendahkan. Nah, di sini pun kayak juga gitu. Kalau di sekolah itu anak-anak saling mention itu, bapaknya namanya Imin, Imin, seperti itu. Nah, ini Amirul Mukminin Umar disapa dengan sapaan yang menyakitkan seperti itu. Hei, dia Ibnu Khattab, hei anak Pak Khattab. Fawallahi ma rutina jazla wala tahkumu fina bil adl. Hai anak Bapak, demi Allah, engkau tidak memberiku
sesuatu yang banyak. Jadi sudah cerita ini zaman Rasulullah, Uyainah ini diberi harta terus, dilebutkan hatinya karena dia mu'alaf, diberi harta banyak. Nah, setelah pemerintahan Rasul berlalu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, pemerintahan ini kondisi sudah berubah. Orang-orang sudah diperkirakan sudah kokoh hatinya dan kondisi ekonomi juga sudah berubah, sehingga Umar memberi kebijakan para orang-orang mu'alaf ini tidak lagi diberi sebanyak ketika pemerintahan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq.